Bagaimana membaca gerilya politik Prabowo Subianto dalam mendekati parpol pengusung Jokowi Ma'ruf dan apakah koalisi Jokowi melunak sehingga memuluskan langkah untuk mendapatkan kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid Kedua? Untuk membahasnya telah bergabung di studio Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda, dan Ketua Bapilu Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar, Mbak Mutia Hafid. Selamat malam Mbak Mutia dan juga Mas Hanta. Malam. Terima kasih telah hadir di studio. Kita langsung ke Mbak Mutia terlebih dahulu. Apa sebetulnya hasil pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar dengan Ketua Umum Partai Gerindra sore tadi? Tadi sudah dibahas ya, ditayangkan sebelumnya. Jadi untuk penguatan persatuan melalui penjagaan Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita punya agenda-agenda nasional besar ke depan termasuk untuk tanggal 20 Oktober. Jadi juga tadi ada pembicaraan mengenai komitmen bagaimana semua menjaga stabilitas politik. Karena kita yakini kalau politiknya stabil, maka ekonominya stabil, keamanan juga stabil. Jadi Politik kita stabil punya artinya membahas mengenai rencana koalisi Gerindra? Koalisi dalam artian apakah masuk atau tidak itu ranahnya Gerindra ya, dan mereka nanti ada. Tapi dalam pembahasan tadi dengan Pak Erlangga, apakah itu kemudian dibahas? Sikap Gerindra tidak tentu ya, karena mereka juga akan rapimnas. Jadi lebih kepada restu apa dari yang Golkar sama. sendiri dibahas. Maksudnya koalisi untuk bersama Gerindra, apakah ini artinya sikap dari Golkar melunak atau seperti apa Mbak? Melunak terhadap apa? Jadi kalau koalisi itu banyak bicara tuh langsung pikirannya menteri gitu ya. Padahal tadi sama sekali tidak ada pembahasan mengenai menteri. Kemudian koalisi atau tidak tentu itu nanti Gerindra akan memutuskan dalam sikap politik di rapimnasnya. Tapi Golkar, sebagaimana kata Ketua Umum Pak Erlangga tadi, kami punya banyak kesamaan. Termasuk dengan Pak Prabowo tadi seperti homecoming, artinya beliau datang kembali, beliau berapa kali menyebutkan bahwa ini alma mater saya. Jadi kalau kami memang dari awal saya rasa memang tidak pernah ada masalah dengan siapapun yang mau bergabung dengan koalisi, asalkan yang tadi kebersamaan untuk membangun persatuan dan kesatuan nasional. Ditegaskan kembali artinya tidak ada pembicaraan mengenai kursi di kabinet 2019-2024? Ini beneran nggak ada. Beneran tidak ada. Mas Hanta membacanya seperti apa gerilya politik? Apakah ini memang silaturahmi demi bangsa atau memuluskan jalan masuk ke dalam koalisi bagi Gerindra? Kalau pembicaraan tentang kursi mungkin ranahnya presiden ya, hak prerogatif, mungkin antar partai tadi, parlemen dan seterusnya. Tapi bagi saya sulit untuk tidak mengatakan bahwa komunikasi politik yang sedang dibangun oleh Pak Prabowo ini dalam rangka komunikasi untuk masuk koalisi. Ya mungkin terlalu jauh untuk mengatakan negosiasi mendapatkan kursi. Nah jadi rentetannya kalau kita lihat prakondisi situasi sebelumnya ketika ada pertemuan, satu hal memang positif bahwa ini rekonsiliasi dan seterusnya. Tetapi kan saya kira politik itu ada dua panggung kan, di muka dan panggung belakangnya. Nah, yang depan panggung mukanya mungkin ya ini rekonsiliasi dan seterusnya. Saya kira itu sebenarnya sudah selesai. Nah, pertemuannya, rentetannya kan ada pertemuan dengan Presiden Jokowi, sebelumnya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati, kemudian dengan Pak Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem, sebelumnya ada P3 juga pernah bertemu Ketua Umumnya, lalu tadi malam dengan Ketua Umum PKB, dan ini yang terakhir dari partai berkoalisi dengan Ketua Umum Golkar. Jadi itu salah satu saya kira proses maratonnya komunikasi Pak Prabowo untuk memuluskan masuk ke koalisi. Dibandingkan ada pertemuan Pak Jokowi dan Pak SBY, yang menjadi tanda tanya adalah apakah mungkin Demokrat akan gabung, itu yang belum tentu. Kalau Gerindra sepertinya peluangnya relatif jauh lebih besar karena komunikasinya sudah ya kalau bahasanya tadi mulai melunak. Ini memang peluangnya lebih besar bagi Gerindra untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan, Mbak Mutia, dari sisi partai koalisi Anda melihatnya? Sekali lagi itu sikap mereka, tapi lagi-lagi saya harus sampaikan tadi Pak Erlangga juga mengatakan bahwa kami punya banyak kesamaan, baik visi misi ke depan maupun juga sejarah masa lalu, terutama dengan Pak Prabowo. Jadi kalau kami tidak pernah mengatakan ada masalah dengan koalisi. Golkar selalu terbuka asalkan konsep visi misi kebangsaannya sama. Tapi kemudian pernah ada sikap dari parpol koalisi sendiri yang kemudian menolak adanya penambahan anggota koalisi. Perbedaan sikap seperti ini apakah terpengaruh juga ataupun terdampak akibat adanya pertemuan ini? Mbak Mutia, tahan dulu jawabannya. Kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali perbincangan Mbak Mutia mengenai adanya perubahan sikap itu sendiri. Karena kita ketahui banyak kemudian partai koalisi yang sebelumnya menolak adanya penambahan anggota koalisi karena dianggap koalisi sudah cukup besar seperti itu. Apa kemudian membuat perubahan sikap seperti ini? Saya rasa silaturahmi politik yang kita lihat terjadi beberapa hari terakhir itu bagus ya untuk tradisi ke depan. Kita sekali lagi mau ada agenda nasional besar, itu menurut saya kemudian
membuat partai-partai politik, sebenarnya saya nggak bisa bicara buat yang lain, tapi dugaan saya kemudian bukan lunak ya, karena kalau Golkar memang nggak pernah keras-keras banget, tapi paling tidak merespon positif silaturahmi politik. Tapi memang ada perubahan sikap itu, Mbak Mutia? Yang namanya silaturahmi, Lara, kalau silaturahmi pasti jadi lebih kaleman dikit, kalem ya. Pasti ada hal-hal positif yang lahir dari silaturahmi politik, dan kita harapkan ini tentu bermanfaatnya nggak hanya untuk Partai Golkar dan Partai Gerindra yang hari ini datang kepada kami, tapi untuk bangsa secara umum gitu. Mas Hanta? Ya, tadi kalau Pak Hidayat istilahkan masbuk, Golkar, P3 lalu PAN, 5 tahun yang lalu itu masbuk itu, bergabungnya belakangan. Tapi kalau ternyata Gerindra, betul sejak awal itu yang membedakan. Tapi begini, kalau ternyata Gerindra jadi gabung ke pemerintahan atau ditambah partai lainnya, saya kerap mengatakan ini kabar buruk bagi demokrasi. Meskipun menjadi berita baik buat Pak Jokowi dan kekuasaannya. Karena apa? Karena 60% itu sebenarnya sudah pas terbatas koalisinya. Kalau ditambah dengan Gerindra sudah 75% lebih kurang. Kalau ditambah Gerindra menjadi 85. Kalau seandainya PAN, kita berharap tidak semuanya ditinggalkan lalu PKS sendirian menjadi 91,sekian%. Kalau itu yang terjadi, maka bandul kekuasaan di legislatif untuk penyeimbang tidak ada, dan ini tentu merugikan perjalanan demokrasi kita. Ditambah saluran untuk menyampaikan aspirasi lewat parlemen itu semakin kecil salurannya, dan itu membuka, meskipun dalam negara demokrasi diperbolehkan menyampaikan aspirasi melalui ekstra parlementer, jalanan nanti akan semakin lebar ketimbang di parlemen. Nah, seperti inilah yang saya kira harus dipertimbangkan. Tidak harus semuanya. Yang tambun, yang besar itu, secara kuantitas dia besar, tapi biasanya memiliki komplikasi politik. Kenapa? Tapi melihat sinyal politik dari Prabowo sendiri, peluang Gerindra untuk masuk koalisi semakin terbuka lebar. Semakin terbuka. Satu, Pak Jokowi sudah bertemu sebagai pemilik hak prerogatif. Menyampaikan bahkan secara terang ada pembicaraan tentang kemungkinan Gerindra gabung ke koalisi, kan Pak Jokowi menyampaikan. Kemudian kedua, pertemuan dengan Ibu Mega. Sekarang dengan semua partai koalisi, dan itu kan melengkapi paripurna lah kira-kira gerilya politik Pak Prabowo dengan malam ini bertemu Ketua Umum Golkar. Nah, dari sisi Pak Prabowo juga diuntungkan. Kalau Gerindra tentu, kalau Pak Jokowi juga iya, karena semakin besar koalisinya, semakin tidak bergantung ke salah satu partai lagi. PDIP tadinya kalau hanya 60%, PDIP tarik dukungan atau Golkar, itu berbahaya secara sekuritas politik Pak Jokowi. Tapi sekarang tidak bergantung salah satu. Lalu figur-figur kuat tidak bergantung pada salah satu partai. Betul. Bagaimana Bang Terus satu lagi figurnya semakin banyak juga dengan figur politik banget Pak Prabowo, Ibu Mega dan seterusnya, orang-orang kuat, maka dengan hadirnya makin banyak, tidak ada yang paling dominan di koalisi. Kalau tidak ada figur yang paling dominan karena semuanya kuat, maka Pak Jokowi akan menjadi penentu dalam dinamika koalisi internal. Kita bisa lihat berkaca dengan hal lain juga. Kita melihat tantangan yang ada saat ini, bahwa tantangan ekonomi juga saat ini sulit. Keamanan, kita tahu ada beberapa insiden kemarin yang terjadi yang kemudian juga agak membuat masyarakat khawatir ya. Jadi artinya silaturahmi ini dibutuhkan untuk meredakan, karena tantangannya besar lah. Ini bukan tantangan ekonomi biasa, karena memang global juga sedang menghadapi itu. Maka inilah saat terbaik bagi kita semua bersatu menghimpun kekuatan dan mohon maaf, tapi memang kalau Mas Hanta harus begitu, harus mengkritisi bahwa bagaimana demokrasi. Tapi dalam setiap pertemuan, kalau saya tidak salah, dan yang saya saksikan sendiri tadi, bahwa justru yang terjadi adalah kita bicara mengenai penguatan demokrasi. Termasuk misalnya bagaimana membuat undang-undang paket politik yang baik ke depan. Pilkada seperti apa. Jadi dalam pertemuan tadi itu juga disisipkan agenda dari dua belah pihak bagaimana kita menguatkan demokrasi kita. Tapi bagaimana jika Gerindra sebagai partai yang belakangan kemungkinan untuk bergabung mendapatkan 3 pos menteri, diantaranya misalnya Mentan, Menhan ataupun Kepala BKPM. Bagaimana respon dari Golkar Kalau sendiri? dari kami, menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden, jadi kita tidak akan mencampuri ataupun mengomentari hal tersebut. Tidak khawatir kemudian kursi Golkar nantinya akan ikut terkurangi? Kita yakin Pak Presiden kita insinyur, beliau juga sangat cermat dalam menakar-nakar gitu ya, jadi kita nggak ada kekhawatiran itu. Mas Hanta, ini mungkin bukti politik bahwa sangat cair, dinamis dan juga kompromistis seperti itu ya? Iya, betul sekali. Dan
menurut saya ini ujungnya ya kita tidak bisa memungkiri ujungnya karena ingin partai yang berkuasa pasti dinamikanya mendapatkan kursi dengan kadernya atau profesional yang dititipkan oleh partai politik. Jadi saya setuju ada stabilitas politik, tantangan ekonomi global semakin besar dan seterusnya. Tapi demokrasi itu meniscayakan memerlukan yang mengimbangi di luar pemerintahan itu juga penting. Jadi pola relasi kekuasaannya itu efektif. Efektif itu apa? Ketika sejalan konstitusi dan kepentingan rakyat maka harus didukung. Kalau sebaliknya maka harus dikritisi. Jadi polanya efektif. Ada saatnya harus mendukung, ada saatnya mengkritisi. Bukan konfrontatif. Kalau konfrontatif, partai dan legislatif, setiap kebijakan pemerintah selalu beda. Tapi juga bukan yang relasi kolutif, menjadi stempel pemerintah. Yang dibutuhkan ada demokrasi yang sehat adalah efektif. Yang itu yang harus kita dorong. Satu lagi, kalau jadi Gerindra bergabung ke pemerintahan, Pak Prabowo dan Gerindra kan simbol oposisi. Jadi itu kelebihan keuntungan Pak Jokowi, keunggulan atau kemenangan secara politik adalah berhasil memindahkan jantung atau ikon dari oposisi bernama Prabowo Subianto. Dan saya katakan ini tidak menjadi kabar baik bagi demokrasi. Meskipun bagi kekuasaan Pak Jokowi tentu kabar baik. Nah, konteksnya kalau kebersamaan, rekonsiliasi, tentu kita semua bersepakat tentang itu. Tapi yang kita perlukan adalah kita tetap memerlukan demokrasi yang sehat itu di luar pemerintahan juga kuat. Kuat itu adalah mengontrol jalan pemerintahan. Tapi sama dengan adanya silaturahmi seperti ini, nampaknya tadi dikatakan peluang dari Gerindra ini untuk masuk ke dalam koalisi menjadi semakin besar. lebar. Kalau bagi dibandingkan partai, dengan PAN seperti oh iya, juga jelas Demokrat. sekali karena sudah bertemu sangat banyak dengan Ibu Mega, kemudian bertemu dengan Presiden Jokowi dan semua partai. Bagi partai-partai yang penting nggak dikurangi, Golkar nggak dikurangi, partai-partai lain tidak dikurangi, itu yang mungkin menjadi tantangan bagi Pak Jokowi. Poinnya adalah beda dengan 5 tahun yang lalu, Pak Jokowi hanya didukung oleh 36% kekuatan di parlemen. Sekarang sudah ada Golkar, sudah ada partai lain 60%, sudah lebih cukup, dan Pak Jokowi sering mengistilahkan tanpa beban, habiskan energi politiknya untuk mensejahterakan rakyat, menunaikan kejanjian kampanyenya daripada negosiasi dengan partai yang terlalu Tapi kemudian jika memang adanya penambahan anggota koalisi sendiri, Mbak Muntia, irama koalisinya nanti akan seperti apa menurut Anda? Saya rasa kalau kita berkaca dari pengalaman perjalanan bangsa ini sebelum-sebelumnya ya, koalisi itu nggak usah dikhawatirkan seperti kata Mas Hanta. Nanti semuanya seperti setuju, seolah-olah tidak dapat mengkritisi pemerintah. Karena isinya hanya kesepakatan. Koalisi di Indonesia biasanya cair gitu ya. Jadi saya tidak punya keraguan ke arah situ. Koalisi untuk saat ini paling tidak yang sudah dinyatakan oleh mereka yang bersepakat untuk bertemu dan bersilaturahmi adalah bagaimana dalam waktu dekat ini kita menjaga agenda persatuan dan kesatuan nasional, apalagi menghadapi 20 Oktober nanti. Jika kemudian ada 2 nama yang disodorkan oleh Gerindra untuk masuk dalam kabinet, misalnya seperti nama Edi Prabowo dan juga Fadlizon, tanggapannya? Kembali lagi itu hak prerogatif Presiden. Tidak ada tanggapan respon khusus dari Golkar mengenai pemilihan nama-nama yang akan masuk dalam kabinet? Enggak, itu nanti kan usernya Pak Presiden, jadi bukan Golkar yang akan pakai. Kalau misalnya nggak bagus di parlemen kita kritisi begitu, tapi tentu tergantung kepada usernya. Pemilihan nama-nama dari apabila Gerindra masuk dalam kabinet, menurut Anda seperti apa, Mas Hanta? Misal jika yang keluar adalah nama seperti Edi Prabowo dan juga Fadlizon. Dan juga mungkin Pak Prabowo. Nah, apakah itu mungkin, Mas Hanta? Ya, mungkin saja. Dalam politik kita tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi saya sejak 17 April memprediksi bahwa Gerindra kemungkinan bergabung juga ada. Bayangkan kalau Pak Fadlizon yang tadinya sangat keras mengkritik Pak Jokowi, kemudian jadi pembantu Pak Jokowi. Memang tidak ada yang salah. Nah, itu kembali pada irama koalisinya nanti akan seperti apa? Itu yang saya maksud. Irama koalisi itu penting. Jadi koalisi, saya setuju tadi, koalisi kita cair. Di 10 tahun pemerintahan Pak SBY itu kan kerap ada 2 partai yang saya catat, Golkar satu, yang kedua PKS, kerap melakukan politik 2 kaki. Dia berkoalisi di pemerintahan, punya menteri, itu yang tapi dulu, kerap, yang dulu. Ya, yang dulu. Semua ada Mbak Mutia yang aktif, sekarang nggak lagi. Tetapi di parlemen kerap beroposisi. Kita tidak menghendaki yang seperti itu. Nah, ini memang saya setuju dengan koalisi Tambun pun tantangan Pak Jokowi adalah bagaimana mengelola koalisi ini. Belum tentu semua akan mendukung. Nanti bisa bipolar, bisa tripolar. Tripolar itu begini, Pak Jokowi kekuatan sendiri, nanti koalisi terbelah 2. Ada 2 friksi atau 2 polar. Ada faksi dalam koalisi. Faksi dalam koalisi juga mungkin terjadi. Tripolar-polar seperti ini juga menyulitkan. Ada potensi bisa juga Pak Jokowi terserimpung manuver partai. Jadi belum tentu juga
Alhamdulillah saya setuju itu. Tetapi poin saya adalah di semuanya di dalam itu tidak selalu bagus. Yang 90% itu kesannya memang ya saya katakan tadi, kalau kita bicara demokrasi, bicara Pak Jokowi beri kesempatan untuk menunaikan janji kampanyenya, tetap dibutuhkan partai di luar pemerintah. Mbak Mutia, pertimbangan saja yang di seperti dalam. itu apakah juga dipikirkan oleh koalisi sebetulnya, Mbak Mutia? Kenapa? Pertimbangan seperti itu dipikirkan oleh koalisi juga? Ya, dan memang itu yang kita selalu melihat bahwa itu kan toh cair. Pada akhirnya nanti akan ada silaturahmi politik lainnya gitu. Untuk saat ini selama sifatnya, dan ini belum ada pernyataan koalisi dari Gerindra kalau saya tidak salah ya. Bentuk silaturahmi apapun, Golkar mengapresiasi dan akan merespon positif karena kita perlu adanya kekompakan. Artinya dan akan membuka silaturahmi. pintu ataupun mengucapkan selamat datang jika memang ada penambahan anggota koalisi? Saya rasa ya itu tadi karena ada kesamaan sejarah dan lain-lain. Kalau kita ditanya saat ini ya nggak ada masalah gitu ya. Tapi tentu kita masih nunggu dari Gerindra seperti apa nanti sikapnya. Oke, kita juga akan menunggu bagaimana dinamika politik ke depannya. Dan menunggu pengumuman Pak Jokowi mengumumkan menteri. Jadi kalau dapat jatah menteri dari kader partai atau proporsional yang dititipkan oleh partai, barulah kemudian partai mungkin secara terbuka dan resmi menyampaikan dukungan bergabung di pemerintahan. Oke, kita sama-sama menunggu penentuan gitu. Baik Mbak Mutia dan juga Mas Hanta, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam hari ini dalam Prime Time News.